Baik, kita akan mendiskusikan buku baru yang menarik, yakni Islamic Methodology in History, karya Fazlur Rahman. Berarti ini metodologi Islam dalam perkembangan sejarah atau dalam sejarah Islam. Kita akan lihat pada buku ini ada penjelasan tentang penulisnya, yaitu Profesor Fazlur Rahman. Ia seorang magister ya dalam konsentrasi bahasa Arab dari Universitas Punjab. Ia memperoleh gelar doktor Phil dari Oxford tahun 1951. Ia mengajar di beberapa waktu di Universitas of Durham dan selanjutnya di Institute of Islamic Studies McGill University Montreal. Ia juga direktur dari Islamic Research Institute. Nah, Islamic Research selama periode 1961 sampai 1968. Ia mengundurkan diri dari institut tahun 1968 dan sekarang ia menjadi profesor pemikiran Islam di Universitas Chicago. Nah, ini ada beberapa karyanya yang terkenal, yakni Proverbs Islam London 1958, Ibnu Sina De Anima Arabic tahun 1959, Islam Weidenfeld and Nicholson London Major Theme of the Quran. Ini berkaitan dengan tema-tema utama dalam Al-Quran. Lalu Islamic Education and Modernity, pendidikan Islam dan pembaharuan. Dan ia juga berkontribusi dengan banyak artikel Islam dan subjek Islam pada jurnal-jurnal berkala yang ada di seluruh dunia. Dan itu jurnal bereputasi dunia. Nah, buku ini, Islamic Methodology in History, ini ditulis oleh Fazlur Rahman tahun 1909 sampai 1988 ya. Nah, eh, daftar isinya, ini kata pengantar, dan ini daftar isinya tuh konsep sunnah, ijtihad, ijma, dan pada awal periode, lalu sunnah dan hadis, pasca reformasi atau formatif perkembangan Islam, ijtihad pada abad selanjutnya, perubahan sosial dan awal sunnah. Lalu ada daftar pustaka dan indeks. Ini total halamannya sekitar 208 halaman. Nah, pada kata pengantar ini, kalau kita lihat, apa namanya itu, apa halamannya ini pada buku yang mempresentasikan secara luas itu series artikel atau seri artikel yang yang ada pada Institut Jurnal Islamic Studies. Jadi yang ada pada apa ya jurnal di Islamic Studies dari bulan Maret 1962 hingga Juni 1963. Namun ada tambahan pada chapter 4 itu adalah istihad pada abad selanjutnya, konstitusi eh, tambahan baru. Nah, artikel ini ditulis di bawah konsep untuk menunjukkan sejarah evolusi dari kerangka dasar, 4 kerangka dasar pemikiran Islam yang nampak pada pemikiran Islam, yakni Quran, Sunnah, Ijtihad, Ijma, dan secara aktual yang kedua itu melakukan pengembangan Islam itu sendiri. Jadi penulisan buku ini, ta- ini bukannya, penulisan Islam buku ini ya, penulisan buku ini berjudul Islamic Methodology in History disebabkan karena memang Fazlur Rahman hendak menyampaikan perkembangan sejarah pemikiran Islam dan salah satunya kerangka utama dalam pemikiran Islam, Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan Islamic Methodology, apa namanya itu perkembangan Islam itu sendiri. Sehingga ditulislah dengan judul Islamic Methodology in History. Nah, secara apa namanya itu
hal yang penting dari empat prinsip ini yang harus apa, ditekankan kembali itu tidak hanya prinsip, nah ini ya, prinsip hukum Islam, jurisprudensi, tetapi seluruh pemikiran Islam yang memang diungkapkan oleh Fazlur Rahman itu tidak bisa diperkirakan terlalu tinggi karena secara spesifik itu jalan prinsipnya itu dapat digabung dan diaplikasikan. Ini berbeda dengan sebab dari apa namanya itu jarak eksistensi antara stagnasi dan pergerakan, antara progress dan petrification. Jadi petrification itu yang stuck atau yang tidak bergerak. Jadi apa namanya itu perlu diperhatikan bahwasanya karya apa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa berbagai subjek secara komprehensif. Nah, ini prinsip ijma memerlukan perhatian atau penekanan sejarah khususnya dalam hubungan dengan konsep sunnah. Sebagai contoh, secara aktual itu prinsip ijma ketika seluruh pendapat atau doktrin berkaitan dengan sunnah. Apakah apa namanya itu merupakan alternatif dari sunnah? Atau mengapa beberapa sarjana menolak itu? Jadi, Bazur Rahman hendak mengungkapkan lebih dalam berkaitan dengan empat konsep pemikiran Islam. Tapi jangan sampai terlalu spesifik bahwasanya empat hal ini selalu dikaitkan dengan hukum Islam, karena ini bisa lebih luas. Dan di paragraf terakhir, The Traditionalist Minded Muslim, eh, tokoh apa, tokoh pemikir Muslim atau yang berpikiran tradisionalis itu yang tidak selalu menyetujui penemuan pada karya yang telah disajikan ini. Saya hanya dapat apa namanya itu memohon dengan apa ya dengan mereka bahwasanya berupayalah untuk mempelajari permasalahan penting ini dengan sejarah secara fair, dengan pemikiran terbuka dan objektif. eh Apa namanya itu dan ini bagian saya yang confiance apa ini ya confiance itu yang yakini sebagai seorang Muslim yang that neither yang timnya Islam ataupun komunitas Muslim yang akan apa namanya itu eh, menunjukkan fakta-fakta sejarah dan ini akan tentu akan kontrari akan sebaliknya kebenaran sejarah seperti kebenaran infografik Islam. Nah, ini kan infografik Islam itu yang berkaitan dengan Al-Quran, Tuhan, dan berbagai hal yang memang ternyata itu berkaitan dengan sejarah. Nah, itu pengantar dari buku ini yang kita nanti akan berdiskusikan pada bab selanjutnya.